atau untuk bisnis atau untuk Indomaret misalnya, itu DP bisa 0. Kalau saya pilih Indomaret, kenapa? Sementara bisnis-bisnis yang lain kan berat. Jadi saya tetap bersyukur pilihan saya di minimarket. Terbukti hari ini walaupun krisis, minimarket tetap baik-baik aja. Nah, ini mungkin ada yang pertanyaan sebelumnya, tapi bukankah bank baru mau cairkan kredit yang walaupun nilai appraisal-nya tinggi setelah debitur membayarkan persentase tertentu, biasanya 20% sebagai uang muka, jadi tidak bisa DP 0%. Coba tapi Pak Piko aja yang jelasin. Oke. DP itu kredit ada 2. Mungkin ada beberapa macam ya, tapi secara garis besar ada 2. Yang satu KPR, itu DP-nya diatur oleh pemerintah. Namanya LTV. Loan to value-nya misal 80%, 90% diatur oleh peraturan pemerintah. Sementara di kredit investasi atau untuk bisnis atau untuk Indomaret misalnya, itu DP bisa 0. Kenapa? Karena untuk investasi. Contoh teman-teman, misal nih, ada perusahaan mau bangun jalan tol dari Semarang ke Surabaya, butuh 100 triliun. Dia pinjem bank. Apakah dia harus menyediakan properti 100 triliun juga? Enggak kan? Dia bisa dibiayain lebih dari nilai jaminan. Jadi kalau di kredit investasi itu lebih fleksibel. Tapi ingat ya, hati-hati ya, DP itu bukan segalanya loh ya. DP nomor 3. Nomor 3, dari komodo itu jangan dibalik-balik. Yang pertama pastikan properti ada income-nya. Yang kedua, income-nya lebih besar dari angsuran. Baru terakhir DP-nya 0. DP itu kalau saya ngomong pilih mana? Dikasih racun tapi gratis atau obat tapi bayar. Ya mending obat lah bayar, tapi yang penting sehat ya kan, daripada dikasih gratisan racun gitu kan berbahaya. Hati-hati masalah DP, hati-hati. Iya, betul. Kalau kerjasama dengan Indomaret, bagi hasilnya seperti apa? Apakah setiap bulan atau setiap hari terus diberikan dashboard laporan keuangannya ya? Oke, bagi hasilnya itu toko kita dioperasikan oleh dia, kita sebagai franchisee, dia sebagai franchisor. Nah, income toko seluruhnya buat kita. Kita bayar royalti sekitar 2-3% dari penjualan ke Indomaret. Tapi kalau saya ngomong profit 25 juta itu sudah setelah dipotong royalti. Jadi sudah bersih setelah bayar royalti. Kira-kira skemanya seperti itu. Ditransfer setiap 3 bulan. Oh, tiap 3 bulan? Setiap 3 bulan. Makanya kalau tokonya banyak enak. Tiap bulan masuk terus karena ada yang 3 bulan masuk April, tapi ada juga 3 bulan yang masuk Maret. Kuncinya kalau mau enak Indomaret. Banyak yang sering komen ke saya, Pak Indomaret kan profit kecil Pak, mending buka bisnis ini yang profitnya gede, profitnya ini gede. Kalau saya pilih Indomaret, kenapa? Karena saya tahu ini pakai uang kredit. Kalau uang kredit, karena saya nggak punya duit, saya pakai uang kredit. Nah kalau uang kredit kan harus dibalikin. Mesti cari yang aman, stabil, income-nya 99 pastilah. 1% tinggal yang di atas, itu urusan yang di atas nggak bisa dikotak-katik. Nah, minimarket itu kan bisnis yang kuat. Bahkan dalam kondisi krisis sekarang cuma turun 10%. Sementara bisnis-bisnis yang lain kan berat. Jadi saya tetap bersyukur pilihan saya di minimarket. Terbukti hari ini walaupun krisis, minimarket tetap baik-baik aja. Ngomong-ngomong saya juga ada mau pertanyaan. Sebenarnya bisa nggak sih kalau franchise tapi kita mau ngelola sendiri gitu loh? Itu ada. Jadi Indomaretnya karyawannya dari kita, apanya itu bisa juga ya berarti ya? Itu namanya bukan pakai Indomaret, namanya OMI. OMI? OMI. Iya, itu grupnya Indomaret juga, tapi untuk orang-orang yang mau ngelola sendiri. Jadi kita jadi kepala toko, terus ini karyawannya kita yang bayar. Marginnya lebih gede ya biasanya? Marginnya bebas. Kalau Indomaret misalnya, namanya Aqua Gelas ya 1.500 misalnya. Kalau ini bebas, daerah saya rame kok, ini orang sering pada beli, naikin aja jadi 1.700. Padahal pakai franchise Indomaret? Enggak, itu nanti logonya OMI. Oh, logonya OMI. Ganti, logonya ganti, itu boleh. Karyawannya, kalau Indomaret kan harus UMR, nggak boleh di bawah UMR. Oke. Kalau OMI mau di bawah UMR, ya terserah. Tapi barang-barang supply-nya dari Indomaret? Ya, dia cuma sebagai supplier kira-kira 80%. 20%-nya boleh beli sendiri di luar. Misalnya mau beli merek lain, silahkan. Nah, kenapa kalau Kopipo sendiri lebih sukanya franchise yang udah nggak mau pusing ketimbang ngelola sendiri yang mungkin bisa marginnya lebih gede? Nah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Ya. Karena kan awalnya saya ngincer propertinya, saya bukan ngincer minimarketnya.
Makanya minimarketnya kalau ditanya saya, Pak Pipo, enaknya es krim beli di mana ya? Aduh, saya nggak ngerti suppliernya Indomaret siapa, saya juga nggak ngerti. Pak Pipo, gimana caranya kita supply barang ke Indomaret ya? Saya nggak ngerti. Saya ngertinya pokoknya bisnisnya autopilot, nggak ribet buat saya bisa fokus ke kerjaan saya, ini seperti deposito, tapi income-nya deposito 3-4%, ini bisa 18%. Udah selesai buat saya. Makanya yang penting nggak repot, punya waktu jalan-jalan dengan anak istri, itu kan tidak bisa dinilai dengan uang. Jalan-jalan, punya banyak waktu dengan orang-orang yang dicintai itu priceless, nggak bisa dinilai dengan uang. Sudahlah, biar yang ahlinya, serahkan ahlinya lah. Kita ahlinya jalan-jalan, ya kita jalan-jalan aja. Yang Indomaret kan dia ahli mengelola minimarket, dia yang kelola. Kita ngelola sendiri belum tentu berhasil.